Model dan finalis Miss Earth 2019, Lira Bika mengaku dipersekusi oleh warga yang berada di sekitar rumahnya. Lira Bika yang juga selebgram mendapat perundungan hanya karena dirinya menjadi perhatian para pria saat lari pagi di komplek rumahnya. Selain dicaci maki oleh para istri yang tinggal di daerahnya, Lira Bika juga dituding menggoda suami mereka dengan cara sengaja jogging di komplek. Atas perundungan yang dialaminya, Lira Bika membuat laporan polisi di Polres Bogor, Jawa Barat. Lira Bika melaporkan 5 orang yang diduga menjadi pemicu terjadinya persekusi terhadap dirinya. Jadi arahnya kapan ditentuin, syaratnya apa-apa. Kita coba gali mengenai kasus ini bersama dengan Lira Bika yang diduga sebagai seorang korban persekusi seorang model finalis Miss Earth 2019. Assalamualaikum, selamat petang, Mbak Lira. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore. Ya, Mbak Lira, saya langsung saja ya. Aktivitas jogging Anda dituduh memicu imajinasi liar pria-pria di sekitar Anda tinggal, sehingga ujungnya adalah persekusi. Mengapa bisa demikian? Karena sebetulnya saya tadinya olahraga selalu di gym. Semenjak pandemik, saya mutar olahraga di dalam komplek. Karena fitness kan tutup, itu berawal dari Maret 2020. Oke. Bisa diceritakan sebetulnya apa yang Anda alami ketika Anda jogging? Pada saat saya jogging, memang beberapa warga jadi ikut berolahraga. Oke, jadi Anda dianggap sebagai seorang inspirator dalam tanda kutip ya, yang kemudian jogging di komplek Anda. Tapi yang saya nggak habis pikir begini, Betul. mengapa justru aktivitas olahraga itu jogging ya, kemudian berujung pada persekusi yang Anda alami di rumah itu waktu itu seperti apa? Saya pun sangat terkejut, tidak menyangka kalau olahraga saya itu jadi pusat perhatian. Padahal yang olahraga itu tidak hanya saya. Namun memang di dalam komplek itu saya yang belum berkeluarga dan saya yang paling muda di dalam komplek itu. Oke. Dan itu terjadi pada tanggal 29 Mei, pagi hari sekelompok warga datang ke rumah saya, masuk tanpa izin, kemudian membuat keonaran di dalam rumah. Saya dengar juga ada orang tua Anda yang mendapatkan ancaman dan lain sebagainya. Betul, betul. Orang tua saya mau dipukul oleh salah satu warga, kemudian saya pun juga mau dipukul oleh salah satu warga dan mereka sudah saya laporkan. SP2HP pun sudah keluar. Oke, disebutkan perangkat desa juga termasuk ya? Pak RT Maaf? maksud kami, perangkat desa itu, Pak RT juga ikut dalam tanda kutip ya, dugaan Betul. perundungan itu, dugaan persekusi itu. Betul, saya sudah laporkan juga RT-nya di Propam karena kebetulan RT-nya itu adalah aparat polisi. Oh. Begitu. Oke, Mbak Lira, aktivitas jogging Anda ini dipicu diduga memicu cemburu para ibu-ibu di komplek Anda. Tentu ada selentingan-selentingan yang Anda bisa dengarkan barangkali. Saya ingin tahu, apakah benar demikian begitu bahwa ibu-ibu cemburu atau pernah ada yang curhat ke Anda begitu? Itu yang saya heran. Selama olahraga saya selalu berpakaian sopan. Saya bingung dan saya selalu fokus selama 1 jam itu saya fokus lari, berjalan, tidak ada
tengok kanan kiri atau bagaimana. Itu yang saya heran, saya tidak pernah ada komunikasi di dalam lingkungan komplek itu. Oke. Jadi Anda pribadi merasa biasa-biasa saja ya? Tidak merasa pernah bertanggung jawab atas imajinasi orang di luar sana? Tidak. Itu urusan mereka pribadi, begitu ya? Betul. Betul, itu hanya kecemburuan yang tidak beralasan oleh sebagian istri mereka. Oke. Satu juga tudingan yang barangkali penting untuk Anda klarifikasi. Menggoda suami ibu-ibu di sana. Kalau itu terjadi, ini sulit untuk dipadamkan amarah ibu-ibu. Karena kita tahu mereka bisa melakukan apa aja. Betul. Bahkan pada saat saya olahraga, ada beberapa suami mereka yang mengikuti saya olahraga. Jadi posisinya di belakang saya. Dan salah satu istrinya sampai pakai motor, dia marah, abang pulang like that. Dan saya kaget tengok ke belakang gitu. Saya pun tidak menyadari kalau aktivitas olahraga saya di dalam komplek itu menjadi perhatian bapak-bapak sebagian. Oke, pun demikian kalau kita berpositif thinking pun, kalau Anda sebagai inspirasi jogging kan, jogging ujungnya kan kesehatan. Kesehatan di masa pandemi itu kan prestasi. Jadi kalau pikiran itu diarahkan hal-hal yang demikian, tentu saja yang namanya perundungan tadi, persekusi tadi tidak akan terjadi. Tapi saya percaya begini, ada selalu dua sisi cerita dari satu kejadian begitu. Dan sayangnya ya, kami berupaya untuk menghadirkan perangkat desa yang dimaksud, ke ketua RT dan pihak-pihak yang bersangkutan. Ada 5 yang Anda laporkan ya. Sampai saat ini belum memberikan keterangan apapun. Ada 5. Bisa Anda jelaskan siapa saja 5 orang yang Anda laporkan? Ya. Jadi pada saat tanggal 29 Mei, mereka masuk ke rumah saya itu tanpa izin, itu dibentengi oleh ketua RT-nya. Pada saat itu saya melaporkan 4 orang, suami istri, karena 4 orang ini sangat fatal. Di dalam rumah mereka berteriak-teriak, mencaci maki segala macam, dan mau memukul juga. Makanya 4 orang ini saya sudah buatkan laporan. Kemudian setelah tanggal 29 Mei itu ada aksi lagi, besoknya Satpam datang memaksa saya harus tanda tangan. Saya tidak ingin tanda tangan karena di kertas itu, di surat itu, foto-fotonya bukan rumah saya, itu melainkan rumah kosong di blok lain. Kemudian pernyataan ada ular piton segala macam, itu alamatnya juga nomor rumah, bloknya juga bukan rumah saya. Kemudian saya tanya atas perintah siapa, dia menjawab ya ketua RT, ketua klaster, seperti itu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus ada teror juga, 2 orang Ambon datang ke rumah saya, gedur-gedur, mama saya sampai histeris, ketakutan, kami sangat diteror malam itu. Dan sebelum 2 orang Ambon itu tiba di rumah, terlihat dari CCTV bahwa supir dari ketua RT bolak-balik di depan rumah. Dan semua lampu jalan nyala kecuali lampu di depan rumah saya, itu dimatikan. Kemudian Satpam pun nomornya tidak ada yang aktif. Saya berusaha untuk menelpon Satpam, security, tapi tidak ada yang aktif nomornya. Sampai ujung-ujungnya saya dengar Anda harus pindah rumah, mengungsi begitu? Iya, jadi untuk sementara saya tinggal di rumah orang tua saya, tidak ke rumah saya dulu. Kejadian kan kalau tidak salah ya terjadi Mei 2021 sebagaimana keterangan Anda. Dan rentang waktu dengan laporan ini cukup panjang kalau kita hitung sekitar 3-4 bulan. Dan kita juga tidak boleh menutup adanya selentingan orang yang berkata di luar sana, jangan-jangan apa yang Anda lakukan seperti ini adalah pansos atau mencari sensasi dan lain sebagainya. Tidak benar. Saya sama orang tua saya, kami sekeluarga sangat terzalimi. Saya justru sangat berterima kasih kepada semua dukungan yang sudah memberikan atensinya, memberi saya kuat, memberi semangat. Saya sangat berterima kasih. Di sini saya dan orang tua dan adik saya, kami sangat terzalimi. Jadi jarak antara kejadian peristiwa dengan laporan yang jauh ini, kenapa harus dilapor sekarang, itu bagaimana penjelasannya, Mbak Lira?
Mohon maaf. Ya kan kejadian Mei, sekarang kan bulan September. Kenapa harus dilaporkan sekarang? Ya. Sementara peristiwanya sudah jauh berlalu. Justru itu ada big question karena laporan sudah lama saya lakukan. Oke. Oleh sebab itu saya meminta agar aparat bisa seadil-adilnya. Artinya, mohon maaf saya potong, artinya laporan sudah jauh-jauh hari dimasukkan setelah peristiwa itu. Sudah. Oke. Sudah. Ya, kita berharap bahwa ada keterangan lebih lanjut mengenai ini. Seperti yang saya katakan tadi sebetulnya, ada selalu dua sisi dari sebuah peristiwa ataupun cerita dan sayangnya hari ini kita hanya mendengarkan versi Anda. Tapi setidaknya kita belajar banyak dari apa yang terjadi hari ini, bahwa begitu sulitnya menertibkan imajinasi bapak-bapak tentu saja. Terima kasih Mbak Lira atas waktu Anda.